Main punya program baru. Kali ini programnya beda ya teman-teman. Program yang sebenarnya nggak perlu ditonton juga ini ya. Dan kita nanti yang membawakan bukan saya pastinya. Tapi kita punya sahabat baru. Dia ini adalah seorang PL ya. Presenter lawak. Nah, jangan mikir yang aneh-aneh. PL presenter lawak. Namanya juga unik ya. Ini saingan dari Halilintar guys ya. Tapi bukan Atta. Ini adalah Guntur. Langsung aja saya serahkan biar sahabat saya bisa membawakan program ini. Mudah-mudahan ini lucu ya saya harap ya. Kita panggil Guntur. Silakan bro. Ini kursi saya serahkan. Terima kasih Bapak Yudis Ardana. Oke. Ya. Selamat datang di Oke, selamat datang di video pertama kali dari Main Media, yaitu Viral. Video ini rawan lucu. Untung rawan lucu, kalau tidak rawan penjara. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Guntur pertama yang menjadi PL hari ini. PL itu presenter lawak ya, semoga lawak ya. Saya berharap untuk lucu ya. Tolong, minta tolong teman-teman di sini, Kalau nggak karir saya mati di sini juga hari ini. Kalau nggak lucu diganti Dustin aja bro. Dustin mahal, oke. Oke, untuk berita pertama ini kita menuju salah satu berita terbaru ini kalau di TikTok ternyata ini rame ya, rame video pembongkaran chip KTP elektronik. Woi, apa saja data di dalamnya? Wah, apakah isinya rahasia ilahi? Wah, kita tidak tahu. Ramai video pembongkaran chip KTP elektronik. Apa saja data di dalamnya? Apakah data di dalamnya isinya film dewasa? Oh, tidak dong. Sebuah video yang merekam pembongkaran chip KTP elektronik viral di media sosial TikTok. Akun Cut Meliaki yang mengunggah video tersebut. Dalam video itu terlihat seseorang sedang membongkar bagian bawah foto di KTP dan mengambil chip di dalamnya. Wode, ini beruntung isinya chip ya. Kalau dia nggak beruntung isinya coba lagi. Dan terdapat komen katanya kalau chip ini bisa digunakan polisi untuk melacak seseorang. Namun menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan chip tersebut berfungsi untuk menyimpan data pribadi seperti di KTPL. Tuh, udah seuzon aja Anda netizen ini ya. Padahal fungsinya itu menyimpan data agar data-data Anda itu gampang itu, kayak contohnya cap jempol, nama, mifor, mafor, hobi. Masih ingat kan waktu SD? Nah, terus juga katanya takutnya ini chip ini bisa melacak, polisi bisa melacak orang di rumahnya gitu. Jadi bisa melacak polisi orang-orang ini gitu. Maksudnya gini, Anda itu siapa? Hei, artis bukan, orang penting bukan. Anda ini pasti pengangguran saja pastinya. Karena apa? Orang-orang kerja pasti apa? Ya nggak bongkar-bongkar chip elektronik ini kan ya, pastinya dong, pasti mereka kerja, nggak bakal pulang kerja tuh, aduh aku ngapain ya, aku bongkar KTP ku gitu ya, tidak dong ya. Makanya ini buat teman-teman di sini yang sering-sering bongkar nih, apalagi nih Cut Mulaki, Anda nih jangan bongkar KTP, bongkar kebiasaan Anda ya. Maksudnya itu walaupun pandemi gini memang benar sih susah nyari kerja, susah nyari uang, tapi ya jangan cari kerjaan lain-lain aneh-aneh gitu dong. Soalnya gini, katanya Pak Zudan ini orang yang bongkar-bongkar KTP dan bakal minta yang baru nggak bakal dikasih. Kan nggak enak kan, nanti kemana-mana Anda bawa kartu tanda keluarga gitu. Kartu isinya segede ini, segede layar monitor. Nanti dikiranya mau kemana Pak, bikin SIM. Oh tuh, rasain tuh ya. Makanya janganlah kayak gitu-gitu ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wah, basah ya ini. Nah, ini berita nih yang lagi heboh di Bali ya. Trek-trekan kembali terjadi di Denpasar, Bali. Polisi minta peran bersama untuk atasi masalah ini. Minta tolong Thor kayak ini. Trek-trekan kembali terjadi di Denpasar, Bali. Polisi minta peran bersama untuk masalah ini. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Jalan Pulau Serangan. Woi, jalan-jalan tempat orang-orang belajar nyupir ya. Denpasar Selatan, kota gimana sih?
Nah, Kota Denpasar, Bali. Menurut keterangan Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Taufan Rizaldi, waduh sampai salah sebut ya, yang dihubungi Tribun Bali Sabtu 13 Februari 2021, sekelompok remaja yang melakukan aksi trek-trekan ini biasanya beraksi kucing-kucingan kepada petugas yang berpatroli sehingga polisi membilang anjing-anjingan ya. Lagi dan lagi, aduh. Trek-trekan ini bisa membahayakan orang lain loh guys. Saya pernah tuh ketabrak trek-trekan ya. Terus pas ketabrak, Mas, maaf ya sama-sama jawab. Lah maksudnya Anda sama-sama jawab apa? Tetap tanggung jawab dong lo, Mas. Saya tabrak kok bisa sama-sama jawab gitu. Cair. Ini takutnya kalau kalian nih kecelakaan, terus ini di videoin malah jadi konten. Udah gitu pas jatuh diisi backsound bernyanyi nih. Menyanyi. Nggak asik ya, makanya jangan kecelakaan ya. Dan daripada trek-trekan mending Sunmori ya, yang Sunmori Kintamani bersama pacar, bersama keluarga, atau bersama selingkuhan, terus nginep di villa yang murah, terus bikin villa cek. Itu pacar saya ya. Dan juga di video ini loh, apa ya? Bukan uniknya, ngeselinnya itu mereka nggak pakai helm ya. Ya saya ngerti di Bali memang pencurian helm tuh tinggi, cuma ya pakai helm lah gitu. Dan uniknya di Bali ini mau motor Harley, mau motor Triumph, mau motor Royal Enfield, pasti helmnya Kimco ya. Karena mereka lebih takut hilang motor daripada hilang helm. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini adalah yang lagi viral nih tentang pernikahan anak dini. Pernikahan dini. Tidak tahu di sini ya karena umurnya masih muda-muda. Aisyah Wedding promosi pernikahan anak 12 tahun. KPAI eksploitasi anak. Komisi Perlindungan Anak atau KPAI menganggap kasus wedding organizer ya, susah bahasa Inggrisnya, Aisyah Wedding sebagai bentuk eksploitasi anak. Ini terlihat dari foto anak perempuan yang ditampilkan pada flyer atau sebaran yang tersebar di media sosial. Lah, mungkin nanti kalau kalian nanti perhatiin di Google itu bisa di searching itu, fotonya itu sedih terus menyender ke cowoknya. Guys, pada mat. Saya setuju ini ya, ini saya menurut pendapat saya ini, saya setuju ini eksploitasi anak. Kan kasihan umur ya 12 tahun yang waktunya belajar, menggapai cita-cita, bermain Free Fire, nonton videonya Yudi Sardana gitu. Ya kasihan main Free Fire pas Buya disuruh nikah gimana itu. Bukan? Dulu bedanya ya, zaman saya umur 12 tahun itu pasti disuruhnya apa? Beli micin. Nah, sekarang cepat punya anak gitu. Wah, sulit ya umur 12 tahun disuruh. Dan efeknya banyak banget ya, efek buruknya maksudnya. Seperti penularan penyakit kelamin karena kurang infonya terhadap edukasi seks. Belum siapnya pernikahan anak tentang risiko kehamilan ya. Dan terjadi pelecehan terhadap pernikahan anak karena dianggap kurang mampu untuk membela diri. Itu banyak banget kan. Jadi buat teman-teman di sini yang masih muda-muda, menggapai cita-cita dulu, pengen jadi apapun yang kalian pengen raih gitu. Contohnya saya itu loh, umur 26 tahun belum menikah karena tidak ada yang mau. Tidak apa-apa ya. Yang penting saya masih bahagia, tetap bernyanyi. Ada sosok tak terduga temani Agnes Mo saat rayakan Imlek. Dia terduga ternyata dia kuntilanak. Betul. Kita baca saja ya. Agnes Mo termasuk salah satu selebritas Indonesia yang berdarah Tionghoa. Ia pun ikut merayakan Imlek atau Tahun Baru Cina. Termasuk di tahun ini Agnes terlihat merayakan Tahun Baru Imlek 2021 dengan keluarga besarnya. Keluarga besarnya berarti ini kayak John Cena gitu ya. Chris John gitu. Tradisi makan bersama pun dia jalani sebagai bentuk syukur pada Tuhan. Di Instagram beredar video Agnes Mo tengah bersiap menyantap makanan khas Imlek yang disajikan di tempat besar di sebuah restoran. Dan sosok misterius ini adalah ayah dari Agnes Mo. Saya kira Rey Mysterio, ternyata ayah dari Agnes Mo ya. Kaget kan Agnes Mo tiba-tiba dibanting deh kan. Dia adalah Ricky Mulyoto, ayah Agnes Mo. Dia terlihat hadir samping Agnes meski tak ikut mengambil bagian dari aksi mengaduk makanan yang dilakukan Agnes dan anggota keluarganya yang lain. Pria tersebut hanya duduk melihat anak tercintanya bahagia makan bersama. Wajah Ricky pun membuat warganet penasaran dan bertanya-tanya,
karena terlihat seperti tidak ikut bahagia, berbeda dengan raut wajah Agnes yang sangat sumringah. Woi. Ada yang juga yang salah fokus melihat banyak pelayan restoran yang melayani Agnesmo dan keluarganya. Kok bisa fokus yang lain? Netizen, woi! Maksudnya gini loh, jangan berburuk sangka loh para netizen. Kok mukanya bisa loh papanya Mbak Agnes ini dikiranya bersedih. Itu mungkin pemikiran gitu pas ke restoran kan lupa matiin air gitu kan. Token listriknya bunyi gitu. BBM-nya belum dicair gitu. BBM-nya belum dibayar maksudnya. Ya, itu saya sih gitu. Banyak hal yang terjadi, jangan ngejat lah sedemikian mungkin. Pasti mereka bahagia loh, imlekan bro, dapat cuan. Apa sih dapat angpau gitu ya. Aduh, saya tuh ini ya, mereka tuh pasti saya bahagia, nggak bahagia. Saya aja yang bukan hanya bahagia loh lihat Mbak Agnes ya. Saya termasuk fansnya Agnesmo ya. Nah, cinta ini. Dan ini kok bisa nih loh, para netizen ini fokus sama pelayannya yang banyak itu loh. Ya ini namanya restoran lah, pelayannya banyak. Beda cerita kalau ini banyak utang. Itu teman saya namanya Andre. Gak ada yang tahu kan? Nah, saya aja yang tahu karena dia belum bayar utang. Dan segitu aja video dari Viral ini. Video ini rawan lucu. Ya semoga lucu menghibur Anda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga YouTube dari Main Media. Dan follow juga Instagram dari @mainmediaid. Di sana kalian mendapatkan info-info terbaru. Mungkin info tentang Yudi Sardana sedang pipis. Tapi kita tidak tahu ya. Dan jangan lupa juga selalu mendoakan saya lanjut terus di video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.